Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatus syaqawati arba'atun. Misyanu dhunubi al-madiyati wa hiya 'indallahi mahfudatun wa dzikru hasanati al-madiyati wa la yadri aqbalat aw ruddat wa nadharu ila man fawqahu fid dunya wa ila man dunahu fid din. Yang kami hormati para pemirsa di seluruh Nusantara, terutama sahabat-sahabat Fatayat di Kabupaten Temanggung, marilah kita sambut bulan yang penuh hikmah, penuh barokah, penuh karomah dengan hati yang bergembira. Tanda-tanda hati yang bergembira yaitu kita menyambut dengan sukacita apapun kita mau melaksanakan rangkaian bulan-bulan Ramadan dengan sukacita, karena kita memang yang membutuhkan ibadah-ibadah pakai aji mumpung. Karena apa? Ramadan itu adalah bulan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menandingi karomahnya, barokahnya, rahmatnya Allah yang digelar, maghfirahnya Allah yang digelar tanpa kita meminta, itu hanya ada di bulan Ramadan. Marilah teman-teman, sahabat-sahabat Fatayat, kita bisa menggunakan bulan tersebut dengan secara hikmat dan bahasanya aji mumpung. Jangan sampai terlewatkan sedikit pun dengan suasana yang tidak diridhai Allah, atau dengan perlakuan, ucapan, atau apapun yang melanggar aturannya Allah. Yang kita lihat bukan hanya pahalanya saja yang dilipat gandakan, tapi ternyata di bulan Ramadan, karena mulianya bulan Ramadan, termasuk ketika kita melakukan dosa di bulan Ramadan, itu juga siksanya dilipat gandakan. Jadi marilah bersama-sama kita menyambut bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang diridhoi Allah. Salah satu, kita kepingin banget mendapatkan ridho Allah. Ini adalah salah satu program unggulan dari Fatayat Kabupaten Temanggung, program dari bidang dakwah, yaitu mengisi selama bulan Ramadan dengan tausiah-tausiah yang insya Allah banyak manfaatnya. Alhamdulillah, dari kami bidang dakwah semua mendapat bagian. Nah, saya alhamdulillah mendapat bagian yang bidang hadis. Makanya saya kepingin mengulas tentang hadis yang sudah saya baca di atas tadi, yaitu tentang tanda-tandanya orang yang merugi. Semoga kita bisa terhindar dari 4 perkara, yaitu orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Bukan di dunia, tapi jelas meruginya kita di akhirat. Tidak akan mempunyai apa-apa, tidak akan mendapatkan apa-apa. Itulah yang saya akan ulas, insya Allah semoga bermanfaat. Tanda-tandanya orang yang merugi yang nomor 1 adalah nisyanu dzunubi al-madiyati wa hiya 'indallahi mahfudatun. Yaitu ada orang melakukan dosa tapi tidak ingat atau lupa dengan dosa-dosa yang telah diperbuat. Bahkan celakanya, orang tersebut tidak merasa bahwa telah melakukan dosa. Itu salah satu tanda-tandanya orang yang akan merugi. Bahkan merugi di dunia,
terutama di akhirat. Orang yang berbuat dosa itu perintahnya Allah seperti firman Allah di Al-Quran yang ngendiko bahwasanya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Itu perintahnya Allah. Ketika ada orang melakukan dosa itu diperintah wasari'u, cepat-cepat datang ke hadirat Allah, datang ke hadapan Allah untuk meminta ampunan Allah. Bahasa cepat itu lari, tidak jalan tapi lari, benar-benar cepat. Langsung bahasanya ditut bureni. Ditut bureni itu ketika melakukan dosa langsung seketika itu juga, dalam satu waktu, dalam satu majelis, langsung cepat-cepat meminta ampunan kepada Allah. Nah, ini ada orang berbuat dosa kok sampai lupa, bahkan tidak merasa melakukan dosa. Ini fatal sekali. Karena orang yang tidak merasa melakukan dosa itu akan merasa dirinya baik terus. Kita sering mendengar ada orang yang bertubi-tubi dikasih cobaan sama Allah, kadang bilang, loh kok cobaan gak berhenti-berhenti, aku itu berbuat dosa apa toh Allah? Bertanya kepada Allah. Seharusnya kita bertanya kayak itu kan, seharusnya malu. Karena kita sholat, hatinya tidak hudur kepada Allah, itu berdosa. Kita taubat, tapi kita mengulangi lagi dosa yang telah kita taubatkan, itu juga sebuah dosa. Kita bersuudzon kepada Allah, itu juga dosa, karena kita meremehkan kekuasaan Allah. Contohnya, ada orang, maaf, hidupnya pas-pasan, pekerjaannya ya biasa-biasa saja, kepengen haji. Saya kok pengen haji, tapi setelah bahasa kepengen haji terus ditimpali, ayo nek aku nggak mungkin haji, aku kayak gini, kehidupanku sehari-hari saja kayak gini. Itu pun dosa, karena kita suudzon dengan Allah, kita meragukan kekuasaan Allah. Nah, dengan banyak contoh-contoh, orang pemulung bisa naik haji, orang yang jualan lidi bisa naik haji, orang yang tukang nyapu jalan bisa naik haji. Itu bahwasanya contoh banyak sekali bahwa kekuasaan Allah itu tidak tertandingi. Nah, ada orang kok suudzon dengan Allah, suudzon dengan kekuasaan, itu pun dosa yang sering kita tidak merasa bahwa itu sebuah dosa. Nah, jeleknya orang kayak gitu kok tiap harinya aku rambi dosa, aku tidak pernah melakukan dosa, bahkan sampai lupa kalau itu sebuah dosa. Nah, itu tanda-tandanya orang yang akan merugi. Jadi mari kita introspeksi diri, karena banyak orang itu paling umumnya orang termasuk saya itu paling pintar banget kalau introspeksi orang lain daripada introspeksi diri kita sendiri. Itu umumnya orang. Tapi setelah kita ngaji, setelah kita membaca kitab, setelah kita sering bergaul dengan orang-orang soleh di sekeliling kita, orang-orang yang berilmu, itu yang akan membuka jalan, yang akan membuka hidayah, sehingga kita tahu akan posisi kita sebagai kaulanya Allah yang tiap hari beribu-ribu kali melakukan dosa. Kenapa kok Allah memerintahkan ketika kita berbuat dosa cepat-cepat harus
minta ampunan atau lari untuk mendapatkan maghfirahnya Allah. Karena ampunannya Allah itu kunci dari segala kunci. Kunci hidup bahagia di dunia yaitu mendapatkan maghfirahnya Allah. Apalagi kunci bahagianya di akhirat yaitu satu-satunya mendapatkan maghfirahnya Allah. Karena setelah mendapatkan maghfirahnya Allah pasti akan mendapatkan rahmatnya Allah. Kita tahu di banyak hadis-hadis Nabi kaki, bahkan di Al-Masuk surga itu tidak lain bukan karena apa-apa, hanya memiliki satu karena rahmatnya Allah. Makanya penting sekali kita akan mendapatkan rahmat Allah yang menjadi kunci segalanya, kunci bahagia dunia, kunci bahagia akhirat. Tapi sebelumnya kita mendapatkan harus mendapatkan maghfirahnya Allah. Mana ada orang kok sampai merasa tidak mempunyai dosa, itu benar-benar akan merugi di dunia, merugi di akhirat. Karena di dunia tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah, apalagi di akhirat tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Di dunia kok tidak mendapatkan rahmatnya Allah karena tidak merasa mempunyai dosa, tidak pernah meminta ampun, tidak pernah DP sama Allah karena merasa dirinya baik. Nah itu pasti akan celaka. Bertaubat itu pun tidak hanya dengan lisan. Karena taubat Allah itu akan melihat kita tobat itu benar-benar tobat atau hanya di lisan tok. Nah, saya membaca kitab itu hakikatnya tobat itu ada 4 rukun. Jadi rukunnya tobat itu ada 4 macam. Ketika kita sudah melakukan 4 macam tersebut, kita baru dinamakan tobat yang benar-benar tobat. Iktirafuka baina yaday maulaka bil khati'atil lati waqa'at minka. Kita mengakui di hadapan Allah bahwa kita itu melakukan kesalahan. Gusti pangapunten mengakui bahwa saya itu bersalah. Bersalah apa? Tadi sholat isya, tadi sholat maghrib, tadi sholat ini hatinya tidak hudur. Tadi pernah suudon sama Allah, pernah mamang sama Allah, pernah mamang dengan ngendikan-ngendikannya Allah yang di dalam Al-Quran. Mengakui semua di hadapan Allah, mengakui kesalahan semua diakui. Itu rukun tobat yang pertama. Rukun tobat yang nomor 2 yaitu waqtirofuka bi annaka mudibun mustahikun lil uqubatil lati qaddarahallahu li hadza dzambi. Yang nomor 2 yaitu mengakui bahwasanya kita itu berdosa. Padahal kalau orang yang berdosa itu menghaki untuk disiksa. Saya ingat surat Dukhan juz 25 kalau nggak salah. Ada ngendikane Allah, inna syajarata zakum ta'amul athim kalmuli yaghli fil butun. Ada minuman pembuka kalau bahasa sekarang untuk orang yang berbuat dosa. Maknanya orang yang mati masih mempunyai dosa itu besok ada minuman pembuka atau makanan pembuka, yaitu wajib orang yang mati membawa dosa yang belum diampuni oleh Allah itu wajib makan yang namanya buah zakum. Inna syajarata zakum ta'amul athim. Bahwasanya buah zakum itu makanan orang yang berdosa. Tidak dikatakan dosa kecil atau dosa besar, yang penting kok meninggal masih membawa dosa yang belum diampuni, pasti akan dimakani bahasanya.
akan ketemu dan harus makan buah zakum. Buah zakum itu apa? Kalmuhli yuhli fil butun. Kalmuhli itu bentuknya itu kayak apa nih? Pecahan kalau bahasa Jawanya. Comberan yang menjijikkan, yang berbau, yang siapa aja tidak suka. Itu bentuknya kayak gitu. Dan umur 100 derajat. Berarti kalau 100 derajat jadi masih berkutuk mendidih, benar-benar mendidih 100 derajat. Nah itu pasti diminumkan orang yang masih mempunyai dosa. Bagaimana keadaannya? Fil butun kalmuli ya butun, di dalam perut buah zakum tersebut mendidih, yang sudah dipastikan ordernya manusia pasti rusak semua karena meminum buah zakum yang mendidih 100 derajat, tidak berkurang sama sekali. Ketika minum 100 derajat, di perut pun juga tidak berkurang dan tetap 100 derajat. Makanya bahasanya di Al-Quran itu buah zakum tersebut mendidih di dalam perut. Nah itulah bahayanya orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka penting sekali kita mengetahui rukun-rukunnya taubat, biar kita itu mendapat maghfirahnya Allah, biar tidak ketemu dengan yang namanya buah zakum, yaitu mengakui bahwasanya kita mempunyai dosa dan dosa tersebut menghaki untuk disiksa. Nah salah satu siksanya orang yang berdosa yaitu minuman pembuka atau makanan pembuka itu akan mendapatkan buah zakum tersebut. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana ngerinya buah zakum. Itu pasti akan ketemu bagi orang yang mati tidak mendapatkan maghfirahnya Allah. Nah, kita mengakui, oh Gusti, kula matur dhateng panjenengan bahwasanya saya itu orang yang berdosa, saya itu menghaki untuk disiksa Allah dengan kuasanya Allah. Kita harus berani mengakui kayak gitu. Kalau bisa, kalau sudah mengakui koyo ngoten, jadi kita menjalankan rukun tobat yang nomor 3, yaitu merasa wa antasyuru bil huzni wa nadami ala ma farata minka. Kita menunjukkan bahwasanya benar-benar kita menyesal, kita susah karena telah melakukan dosa tersebut. Benar-benar menyesal, lahir batin kita menyesal. Gak cuma polesan di luar saja, tapi benar-benar di hati juga susah sampai tidak bisa tidur karena pernah melakukan dosa yang kita tidak tahu apakah dosa tersebut sudah diampuni apa belum. Tapi secara ikhtiar di dunia, ikhtiar lahir itu kita harus melakukan rukun tobat supaya apa? Supaya dosa-dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah. Yang terakhir rukunnya tobat yaitu kita wa an tu'ahidallaha ala Allah ta'udda limithlihi abadan. Kita harus berjanji kepada Allah untuk tidak akan mengulangi selamanya dosa yang tadi kita minta ampunkan. Setelah kita berjanji tidak mengulangi selamanya, kemudian kita bahasanya itu DP merengek-rengek kepada Allah supaya semua dosa yang telah kita lakukan, bahkan dosa yang akan kita lakukan, semua bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa kok terakhir ada bahasa kita harus merengek-rengek? Karena Allah itu maha kersa, maha kuasa. Jadi semua itu haknya Allah yang tidak bisa dipengaruhi apapun dan siapapun. Itu haknya Allah. Akan memberi ampunan kepada kita itu juga haknya Allah. Bahkan ketika tidak akan memberi ampunan itu pun juga haknya Allah.
Nah, ketika kita itu tobat, merasa terakhir, loh, nalika Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, terus kita bagaimana? Nah itu dibutuhkan DP-DP-nya itu kayak gitu. Jadi bukan kamu melakukan 4 rukun tersebut, tapi makin diiringi setelahnya melakukan 4 rukun tobat tersebut, diiringi terakhir DP-DP, nyepak-nyepaki, ngerengek-ngerengek untuk mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunan Allah. Karena ketika Dewi dikersaki, diampuni, ya sudah selesai. La dzambalahu, seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi ketika Allah tidak meresaki, diampuni, berarti Allah jelas meresaki, kita itu disiksa. Masya Allah. Jadi monggo bareng-bareng kita resapi dawuh-dawuh Kanjeng Nabi yang sampun kula sampaikan iki, semoga saestu bermanfaat kangge kula panjenengan sedaya. Terus alamat atau tetenger tanda-tanda orang yang akan merugi yang nomor 2, yaitu wa dzikrul hasanati al-madiyati wa la yadri aqbalat aw ruddat. Ada orang yang selalu ingat kepada amal-amal soleh yang sudah dilakukan, terus selalu ingat, selalu diutarakan, selalu diomongkan, selalu diperbicarakan di mana-mana, selalu merasa, itu namanya ujub. Ujub itu termasuk penyakit hati yang harus dihilangkan, karena bahaya sekali. Nanti iringannya ujub menjadi takabur. Nah, ujub takabur itu nanti bersamaan, beriringan. Pertama ujub dulu, merasa aku punya amal sodako, merasa aku punya amal ngaji, merasa aku punya amal bla 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 dan sebagainya. Setelah merasa, berarti akan timbul takabur. Wah, aku itu wong apik, aku itu orang pintar, aku tuh orang bijaksana, aku tuh punya pengaruh, aku punya bla bla dan sebagainya. Nah itu bahayanya. Makanya ujub itu harus dihindari, dihilangkan. Nanti endingnya kalau tidak dihilangkan akan merasa bahwasanya tidak butuh rahmatnya Allah, tidak butuh syafaatnya Kanjeng Nabi. Itu yang bahaya banget. Itu awalnya dari merasa. Setelah merasa, akhirnya tidak butuh, merasa bahwasanya surga itu bisa kita raih dengan amalnya kita. Padahal kita tidak tahu amal tersebut diterima atau tidak. Nah itu yang harus dihindari adalah kita merasa mempunyai amal, karena makanya akan terjangkit dengan penyakit ujub. Setelah ujub nanti takabur. Alhamdulillah. Yang nomor 4 tanda-tanda orang akan merugi yaitu wanadharu ila man faqahu fid dunya, selalu melihat ke atas tentang masalah dunia. Terutama kalau kita mafhumnya dunia itu ya harta benda, jabatan, pujian dan sebagainya. Itu dunia. Nah kita selalu melihat ke atas. Lu tonggoku, wong kita pekerjaannya sama-sama buruh atau sama-sama pedagang, tapi dia kok mempunyai mobil, aku kok tidak. Selalu yang dilihat itu nikmatnya orang lain. Nah, ketika kita selalu melihat nikmatnya orang lain, niscaya tidak akan pernah syukur dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Itu yakin. Makanya orang yang selalu melihat di atasnya masalah dunia itu jauh dari kata syukur, pasti kurang terus. Di dunia pasti akan rugi, apalagi di akhirat. Karena jelas orang yang tidak bersyukur itu celakanya di dunia bisa dihilangkan nikmatnya karena tidak bersyukur. Yang jelas lagi di akhirat pasti akan dihilangkan nikmatnya karena tidak
bisa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan, karena selalu melihat di atasnya kalau tentang masalah dunia. Tanda-tandanya orang yang murjiah nomor 4 yaitu terakhir, yaitu wanadharu ila man dunahu fiddin, selalu melihat orang yang di bawahnya dalam masalah agama. Contoh, saya itu umur 48 tahun. Ada orang yang umur 50 tahun ke atas, terus bilang kayak gini, wow, saya umur 1 tahun gak tahu jamaah. Nah, itu selalu di bawahnya, oh berarti aku gak jamaah, gak apa-apa, karena aku lebih muda. Nah, selalu melihat orang, tidak pernah melihat, oh ada orang yang umur 30 tahun, tapi jamaahnya sudah istiqomah. Tidak pernah melihat kayak gitu. Tapi yang dilihat di bawahnya. Jadi tidak ada motivasi untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, tapi justru malah semakin mundur dalam masalah ibadah, karena memang sengaja tidak mencari, tidak melihat orang-orang yang di atasnya dalam masalah agama, dalam masalah beribadah kepada Allah. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Saestu nyuwun ngapunten, banyak kesalahan, pasti itu banyak kesalahan, banyak kekurangan, karena memang kekurangan saya dalam masalah ilmu. Kami minta maaf yang sedalam-dalamnya, kami minta halalnya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.